Jadi tamyizu, tamyiz dan tamyiz. Jadi syarat sahnya sholat selanjutnya yaitu harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz dari fi'il madhi mayyaza, yumayyizu, tamyizan. Tamyiz artinya membedakan. Membedakan apa? Membedakan baik, buruk, siang, malam, panas, dingin, manfaat, bahaya, membedakan warna, membedakan uang. Maka ulama membatasi umur orang tamyiz itu sekitar 7 tahun ke atas. Jadi kalau anak-anak umur 5 tahun kayak Mazaya, Nafa umur 6 tahun, Nafa kelompok dia, Nafa, Azmi, siapa lagi yang di bawah yang 6 tahunan, Adnan, Kaisa, Nadia, itu umur 6 tahun, umur 5 tahun mereka sholat gimana sholat? Tidak sah. Tapi kenapa? Kan oleh orang tuanya diwajibkan sholat. Kayak Nafa wajib kena sholat 5 waktu. Walaupun sholatnya tidak sah. Kenapa? Ngajarkan dia biar dia tahu bahwa oh kalau jam segini sholat. Namanya sholat duhur 4 rakaat. Asar sholat. Ya. Nah, Nafa itu belum bacanya belum banyak tahu dia. Kabiro belum hafal. Yang penting dia sholat. Ya. Untuk ngajarkan dia bahwa dia tahu jam segitu waktunya sholat. Nanti sambil diajarkan. Nah, dari Iim dulu. Iim dari 5 tahun dan mas wajibkan sholat. Sholatnya nungging-nungging, apalagi sholat subuh. Kayak tadi barusan Nafa dibangunkan sholat subuh. Alhamdulillah, sujud tak bangun-bangun. Mas kira husnul khotimah. Masya Allah, alhamdulillah. Anak mas meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan sujud. Licek, keluar lagi. Nah, jadi tak syarat sholat selanjutnya yaitu tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan. Batas umur kurang lebih 7 tahun ke atas. Terus syarat sholat selanjutnya eho. Ini bukan kampung, ini kota. Halo, Albi. Kalau ente di kampung tidak apa-apa. Ya, suka kalau ada eho. Halo, baiklah. Ini kota enggak pakai eho. Sampai. Kalau kayak adzan pakai eho cantik. Adzan kan Allahu Akbar menggema. Kalau ceramah pakai eho, Mas tak suka. Kalau Mas ceramah, kalau orang udah tahu banyak tahu dah, eho-nya dimatikan. Kalau hadrah pakai eho lagi. Tahu eho itu? Eco. Tulisannya eco. Bahasa Inggris bacanya eho. Ya, apa banyak bahasa Inggris tuh tulisannya tidak sama kan dengan bacaannya. I kan? I bacanya I G I kan? I Igi. Sekalian. Syarat sholat selanjutnya yaitu wadhuhulil waktu, masuknya waktu sholat. Tapi ada lanjutannya, Samir li. Nah, masuknya waktu sholat. Ya, artinya kalau ente belum masuk waktu sholat, ente sholat tidak sah. Belum adzan subuh, tak kayak tadi. Ya, adzan subuh jam 4 lewat 18 menit. Belum adzan ente dah sholat dulu. Allahu Akbar. Walaupun belum adzan kurang 1 detik ente takbir tidak sah. Tapi ketika udah adzan, Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar sah. Ketika orang adzan ente sholat sah. Tapi hukumnya makruh. Sunnahnya gimana? Selesaikan dulu adzan, dengarkan dulu adzan. Jangan sholat ketika adzan. Kecuali kalau keburu. Contohnya keburu ente rombongan ziarah ke Singkawang pokoknya ya. Nah, ini kalau mau bis bukan rombongan ziarah kan bisa diatur. Taksi atau pesawat, jam pesawat ente mau terbang Jakarta, terbangnya ente masuk 5 menit lagi ente harus masuk. Kalau ente nunggu selesai adzan dia kalau yang panjang bisa 5 menit kan, apalagi yang tamtid itu bergelombang makruh. Adzan sampai gelombang lebih dari 3 kali makruh. Hayya 'alas shalah, itu makruh. Yang bagus adzan kayak di Hadramut, di Yaman adzan sesuai dengan adzannya di zaman Nabi.
Dia tidak banyak, tidak banyak beng, tidak banyak apa, tidak kayak pembalap tuh adanya. Adanya bujur. Kalau di Yaman adanya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal adanya gitu. Atau ada kayak Mekah tidak banyak gelombangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma ente ya di sini kalau ada ente. Hayya 'alas shalah. Mas udah kayak ngerem tapi lanjut lagi sampai napasnya habis. Nah, kalau di sini kan kalau napasnya panjang berarti hebat panjang. Oh, ini mantap katanya. Kalau ente adan di luar sana di Yaman nanti terlalu panjang, apa adan kayak gini nih? Makruh. Ya makruh. Memang sah adannya, cuma hukumnya makruh, tidak bagus. Kenapa? Yang lebih dari 3 kali gelombang itu hukum makruh. Jadi umpamanya kayak tadi pesawat mau berangkat sisa 5 menit lalu adzan ya nanti langsung sholat Allahu Akbar takbir. Ini tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena lid darurah, karena ada sebab darurat. Kalau nanti masih nunggu adzan berangkat nih pesawat, berangkat nih mobil umpamanya. Tapi sebenarnya kalau pesawat kan perjalanan jauh udah bisa kosor, itu tidak sholat pun tidak apa-apa, nanti bisa jamaah apa? Kalau nanti sholat nanti habis waktu, sholat waktu kedua apa namanya? Bisa jamaah takhir, ya, bisa jamaah takhir. Nah, ini lagi penting nih. Kalau ente perjalanan di hari Jumat, banyak orang tak tahu. Perjalanan di hari Jumat, laki-laki ya, dia andaikan dia keluar dari kampungnya setelah azan subuh, dia berangkat, maka dia wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat, wajib. Caranya biar dia tidak wajib sholat Jumat, diganti duhur, dia harus keluar dari rumahnya sebelum azan subuh. Umpamanya pesawat ente berangkat Jakarta jam 9 pagi, atau saja 9 mepet azan Jumat jam 11, ente harus keluar dari rumah sebelum azan subuh, ente berangkat ke bandara, ente tak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ente berangkat setelah azan subuh atau berangkat ke bandara jam 8, ente wajib sholat Jumat. Andaikan ente tidak sholat Jumat karena pesawat terbang jam 11, ente dosa yang laki-laki. Nah, ini banyak orang tak tahu nih. Tapi kan anak pesawat di jam 11, kenapa ente beli jam 11? Kok ente beli apa sholat Jumat? Ngambil tiket pesawat jam 2 ya, atau ente ngambil hari yang lain, atau cari aman, ente sebelum subuh keluar dulu, walaupun tidak ke bandara, ente pergi rumah keluarga ente di dekat bandara ya, nunggu situ, istirahat situ, nanti hampir terbang baru ke bandara. Jadi intinya kalau ente perjalanan hari Jumat, kalau ente keluar dari rumah setelah azan subuh, ente wajib sholat Jumat. Tidak sholat Jumat dosa. Caranya ente harus keluar dari rumah sebelum azan subuh. Ya, Samir. Wal ilmu bifardiyatiha. Wal ilmu oning dan tahu bifardiyatiha kalaban kewajiban sholat, dengan kewajiban sholat. Jadi dia harus tahu bahwa sholat itu wajib. Mama ditanya, sholat apa tadi ini? Sholat subuh. Apa hukumnya sholat subuh? Wajib apa sunnah? Enggak tahu ya, anak sih sholat ya. Enggak hukumnya sholat subuh. Enggak tahu wajib ke sunnah. Ya pokoknya sholat enggak sah. Sholat ente enggak sah. Paham? Jadi kita harus tahu bahwa hukum yang ente sholat tersebut justru umpamanya hukumnya wajib. Kenapa ente sholat duha? Enggak. Kalau kenapa ente sholat duha? Wajib apa sunnah? Anda pun enggak tahu. Anda sholat ya, enggak apa-apa. Ya, enggak batal. Kenapa? Karena sholat sunnah hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib yang 5 waktu, kalau ente jawab kenapa ente sholat duhur? Hukumnya sholat duhur apa? Enggak tahu. Ente bilang enggak tahu. Anda udah kebiasaan ikut-ikut sholat gini nih. Enggak sah.
Ente harus tahu dan yakin bahwa sholat tersebut hukumnya wajib. Ya, Samir. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Wala ya'taqida ban qatu tak yakin pasal musolli, dan dia tidak meyakini. Ban qatu tak yakin pasal musolli, dan dia tidak meyakini musolli orang yang sholat fardhan dak situng fardu pada satu fardu min furudiha, dari banyak fardu sholat, dari beberapa fardu sholat, sunnatan dak sunat itu sunnah, sunnatan dak sunat itu sunnah. Ndak boleh ya ente meyakini salah satu fardu sholat itu sunnah. Ketika ditanya ente sholat, ya apa hukumnya sholat duhur? Setelah sholat nih, apa hukum sholat duhur? Wajib. Kalau baca Fatihah wajib, surah sunnah. Terus kalau tasyahud akhir, nanti jawab sunnah, batal. Sholat itu batal. Tasyahud terakhir hukumnya apa? Wajib. Jadi harus meyakini. Atau ketika sholat Allahu Akbar, nanti baca Fatihah, baca surah. Setelah baca surah, apalagi itu ruku, sujud, i'tidal. Ketika tasyahud terakhir, at-tahiyatul mubarakatuh. Ini tasyahud terakhir sunnah apa wajib ya? Tapi sunnah kayaknya batal. Harus ente meyakini semua yang wajib-wajib dalam sholat itu hukumnya wajib. Tidak boleh salah satu ente yakini, salah satunya hukumnya sunnah. Ya. Yang wajib-wajib sholat tidak boleh ente yakini bahwa salah satunya hukumnya sunnah. Sadar? Kayak gini. Makanya kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qoblal isya. Qaddim apa artinya? Dahulukan asya. Makan. Asya itu makan malam. Ya cuma maksudnya makan. Qaddimil asya, dahulukan makan, qoblal isya, sebelum sholat. Qaddimil asya, dahulukan makan malam, qoblal isya, sebelum sholat isya. Maksud Nabi, makan lo, bahasa Pontianaknya, makan lo baru sholat. Maksudnya gimana? Kalau kita sholat dulu, takut ente makan apa ngayal dalam sholat Allahu Akbar. Ente sholat dulu nih. Sebelum sholat, ente ngelihat depan musola lau ayam besar gitu. Lihat ada yang kaki ayam, ada kepala ayam. Udah sholat dulu lah tenang. Kalau udah rezeki paha ayam, tak mungkin lari kemana. Allahu Akbar. Di belakang ada dapat kepala ayam kan? Tak tahu syuk. Artinya selesaikan semua urusan ente sebelum ente sholat. Selesaikan. Udah tahu mendung, angkat dulu baju ente yang kering itu, angkat dulu. Jangan ente sholat dulu. Kenapa? Takut ketika ente sholat Allahu Akbar, mulai hujan gerimis, kritik-kritik, udah. Dalam hati udah. Mudah-mudahan tak deras. Mudah-mudahan deras. 3 hari hujan tak kering, baru kering tadi. Nyesal, ngapa udah tadi diangkat. Tahu syukur kan akhirnya. Jadi kata Nabi, qaddimil asya qoblal isya. Kalau ente taklik tuh menggantungkan niat. Contoh gini, Allahu Akbar, lalu nanti bilang dalam hati. Kalau anak hati ketika sholat nih, tiba-tiba ada pengurus atau keamanan bilang, "Man, bapak ente datang man, anak batal sholat ente." Langsung batal. Itu namanya taklik. Langsung batal. Atau gini, kalau umpama nanti sebelum hujan, ente tidak diangkat jemuran ente, lalu ente sholat Allahu Akbar. Kalau tidak hujan, anda lanjut di sholat. Tapi kalau hujan, langsung ada batal kan? Batal. Walaupun itu belum batal kan, langsung batal. Makanya sholat bukan untuk main-main. Jadi sholat itu harus serius, bukan untuk main-main. Ya, Samir. Wa taharatu anil hadatsaini. Syarat selanjutnya, syarat sholat wa taharatu bersoceh dan suci anil hadatsaini dari dua hadas. Maksudnya dua hadas apa tuh? Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar diwajibkan apa?
Kalau hadas kecil diwajibkan. Contoh hadas kecil. Apalagi? Tut, nyentuh perempuan yang bukan mahram, nyentuh kemaluan. Contoh hadis besar. Nifas, kurangan nih, berhubungan dan lain sebagainya. Samir. Fa in sabaqahu batalat. Nah, Fa in sabaqahu batalat. terus. Wa taharatu anil habasi fis saubi wal badani wal makani. Fa in sabaqa, maka lamun kada para pahadas budak musalli jika terlanjur hadas. Ya, bahasa Indonesia. Fa in sabaqahu, jika terlanjur hadas, batalat maka batal panapa salat, maka batal salatnya. Batalat maka batal panapa salat, maka batal salatnya. Ketika takbir dia tidak hadas, tidak kentut. Allahu Akbar. Pas terakhir Atahiyatul mubarakatuh ya muqallibal qulub, batal salat itu. Ya. Atau assalamu alaikum, batal salat itu. Tapi kalau gini assalamu alaikum tut, tidak batal. Kenapa? Yang wajib itu salam pertama. Yang wajib mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi sunnah. Jadi ketika gini assalamu alaikum tut warahmatullahi sah. Salam kedua hukum sunnah. Tapi kalau ente belum selesai salam assalamu alaikum, batal. Ya, batal. Kemarin ada orang yang namanya kalau yang terkenal di medsos, artis medsos namanya istilah artis? Seleb medsos. Dia ini buat video kurang ajar. Ya. Ayo. Dia bilang bukan paus apa kata dia? Paus apa yang bisa ngaji? Ada kena budak kecil dibilang paustad. Ya, paus apa yang bisa ngaji? Paustad. Nah itu masih tidak termasuk penghinaan dalam Islam lah ya. Murah paustad. Lalu apalagi apa yang bisa ngaji? Yang budak kecil tak tahu. Lalu jawab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan ngono-ngono. A'udzubillahi minasyaiton. Ngono-ngono. Tangkap anak polisi. Bagus tangkap. Ya tak kebiasaan. Ya. Biasa dulu masih kecil-kecil. Bis apa yang bisa ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh ya. Kalau budak kecil-kecil, budak masih kecil, masih baru-baru kita besar. Masa bis bisa ngaji? Karena dengan dulu masih kecil kan? Ya. Cari teka-teki yang lain yang tak menghina agama. Ban apa yang segi 4 batal. Kue apa yang bisa dimakan? Kue apa yang tak bisa dimakan? Kwitansi. Ya, cari yang itu. Cari yang teka-teki tapi tidak menghina. Ya. Kan betul. Ban apa yang bisa dimakan? Hah? Iya. Ban apa yang tak bisa dimakan? Batal. Iya. Bukan itu. Ban apa yang segi 4? Batal. Kue apa yang tidak bisa dimakan? Kwitansi. Banyak teka-teki yang aneh-aneh itu. Kecil hitam berkeringat. Semut push up. Yang tidak masuk akal nih, namanya teka-teki. Kecil hitam berkeringat, semut push up. Kecil putih. Sekarang ada di Pontianak, dapat sejam ada di Jakarta, sebentar lagi ada di Amerika. Kecil putih. Nasi jatuh di pesawat. Terbang kemana-mana dia. Itulah teki. Teka-teki. Tapi enak kalau ente ngumpul tuh cari ngumpul yang bermanfaat. Nah, pakai teka-teki yang lucu-lucu, menghibur. Tapi jangan menghina. Kayak tadi itu, apa yang bisa ngaji? Itu kurang ajar lah. Minta kepeleng mulut dia itu. Ya. Ada viral barusan. Samir. Wa taharatu anil habasi saubi wal badani
Wa taharatu ban soceh dan suci. Dan suci anil hadati dari hadas. Dari hadas fi taubi dalam angkuyan, di dalam pakaian. Di dalam pakaian wal badani dan badan. Dan badan wal makani dan tempat. Wal makani dan tempat. Makan artinya apa makan? Jadi kalau ada orang-orang Yaman ke sini yang kalian lihat biasa gurau-gurau kan. Jadi di Indonesia ini kan adatnya kalau bertamu di rumah orang atau ada acara maulid, Isra Mi'raj, tetap ada apa biasa acara? Makan. Kalau di Hadramut, di Yaman tidak ada. Ya. Makanya kalau ulama-ulama Yaman kalau di sini guraukan ke rumah Abi itu, ya toh Indonesia, fi kulli makan. Fi kulli makan. Apa artinya? Fi kulli makan, dalam setiap tempat makan. Maksudnya makan yang kedua tuh bahasa Indonesia. Kalau di Yaman enggak. Dulu mondok di Hadramut, di Yaman itu acara maulid Nabi yang hadir 10.000 orang. Acara dimulai pagi, tapi yang hadir saking pingin dapat dalam masjid, ini tidak muat masjid sampai dari kalau pemain ini masjidnya nih panjang sampai digertak satu orang ya, manusianya. Mereka datang jam 3 subuh udah datang merebutkan nih. Jam 3 subuh. Habis sholat subuh udah dimulai acara. Dari sebelum subuh sholat tahajud bersama, habis sholat subuh dimulai baca zikir, wirid, maulid. Ya, penceramahnya biasa sampai 10 orang. Penceramah 10 orang. Habib ini, syekh ini. Sampai azan duhur baru selesai. Bayangkan. Dari jam 3 subuh sampai azan duhur. Tapi orang yang hadir 10.000 lebih, enggak ada yang bergerak satu pun. Enggak ada yang ngomong. Ente tahu diberi apa? Diberi dua macam. Pertama diberi kopi segelas kecil. Tahu gelas sotong? Yang biasa sotong pangkong. Itu nanti ada yang bagikan, ada nih dia pegang gelas banyak nih, langsung 20 gelas red, nah pegang gini, nanti dituang, diambil, tuang, semua dapat, segelas kecil semua, biar Habib Umar bin Hafid, biar Habib Salim Syatiri, siapa jak tamunya Buya Maliki, presiden sekalipun, tetap dapat segelas itu. Dan masya Allah gelas itu nanti tidak dicuci, dikumpulkan, dituang lagi ke yang lain. Ya, kalau orang yang tak biasa kan jijik. Tapi kalau orang muslim yang imannya kuat, apa kata Nabi? Su'rul mu'min syifa. Bekas-bekas orang yang beriman itu syifa, ngandung obat. Jadi makanya ada berkah. Ente minum bekas kiai, bekas habaib, bekas ulama, ya bekas guru ente, bekas orang tua, ente minum berkah. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau nih Nabi Muhammad minum dulu. Jadi pada suatu hari ketika Nabi Muhammad berkunjung ke rumah sahabat Nabi ramai. Nabi bertamu ke rumah sahabatnya, ramai, bawa sahabat nih, ramai berkunjung. Jadi ceritanya ada sahabat ketika selesai sholat jamaah Nabi, kebetulan sahabat ini punya susunya sedikit, sekitar 1 gelas. Nabi habis sholat nih ke rumah Nabi. Dan kawan-kawan yang mau ikut silalah. Datang satu masjid datang. Dikira dia yang datang sedikit. Ketika datang Allah pucat. Apa tak pucat? Susu segelas. Yang datang Nabi. Jadi nawarkan sahabat. Cuma kan paling 1-2 orang lah. Satu masjid ikut. Kenapa? Rupanya sahabat semuanya lapar. Ada yang belum makan 1 hari, ada yang belum makan 2 hari. Lalu bingung nih suaminya, bila istrinya, Allah bang gimana nih bang? Kita cuma punya gelas susu 1 gelas bang. Mau diberikan Nabi paling cukup untuk Nabi, sahabat lagi. Allah malu kita bang. Yuk gimana perasaan ente? Ente ngundang kawannya alumni al-jihad, yang ente kira-kira datang 5 orang, yang datang 50 orang. Ente cuma goreng telur mata sapi 5 buti. Ayo, datangnya ente dah tak ada duit lagi. Tiba-tiba kawan kita datang, bukan 50 orang, 1 pondok datang. Pucat tak ente? Takut ente malu dah? Kalau sampai tak dapat makan, malu dah? Kira-kira ente jadi omongan dah? Oh jadi omongan.
Wah kurang ajar Habib, badan dia besar. Kita diundang katanya, diundang datang ke rumah tenang kan. Tak dapat apa-apa. Oh masin, oh jelek Habib. Begitu pula ini istri sahabat Nabi yang dengan suami istri. Aduh bang malu kita nih bang, habis lah kita bang. Kena sahabat-sahabat nih bang, ya Allah bang, malu kita bang. Gimana nih bang? Ya udahlah bismillah deh. Ya, bismillah. Ikhlas kita dah. Ya secukupnya kita tak ada lagi dah. Dibawa dengan perasaan yang serba salah ya. Dibawa kepada Nabi. Nabi tahu. Dia berdua ngomong apa di dapur tuh Nabi tahu. Ya. Ya jangankan Nabi. Wali-wali ya, ada sebagian habaib, ulama, kiai yang oleh Allah beri kelebihan wali bisa tahu. Ente ngomong apa? Ente tahu. Namanya muka syafah. Muka syafah tuh oleh Allah dibuka hijab. Ente ngomong apa tadi malam, ente kerja apa? Wali-wali banyak tahu. Ada yang tahu? Ya. Nah, itu wali-wali yang kelas tinggi ya. Akhirnya susu segelas Nabi minum. Pertama Nabi minum. Setelah itu Nabi berikan ke sahabat. Minum sampai kenyang. Sahabat mikir, oh, sampai kenyang. Kenyang. Ini yang paling 3 orang wassalam. Jangan 3 orang, dia sendiri habis segelas. Minum. Terus kata Nabi. Sahabat pun terkejut. Kenapa tidak habis-habis? Penuh lagi gelas. Asal dia minum, turun penuh lagi gelas. Minum, turun penuh lagi gelas. Sampai kenyang. Oh lupa, oh Nabi kenyang. Sahabat semua, oh sampai kenyang. Sampai kenyang. Semuanya kenyang. Terakhir balik ke Nabi. Nabi minum. Bekas sahabat Nabi minum. Kira-kira pada waktu itu Nabi Muhammad bukan cuma Nabi, beliau juga khalifah. Khalifah merangkap juga pemimpin negara, presiden. Kalau presiden itu memimpin satu negara aja. Nabi Muhammad memimpin beberapa negara. Kira-kira ada enggak pejabat yang mau minum bekas anak buahnya? Mau? Ada yang mau? Ada. Paling pejabat bekas dia baru beli anak buah, minum. Barokah. Ya. Bekas anak buah, enggak mungkin dia mau jijik. Nabi Muhammad bekas sahabat, bukan bekas satu mulut. Ya, ini bekas beberapa mulut. Kayak ente di sini kan, ada gosok gigi, tak gosok gigi, ada yang kena sariawan, ya goreng, sini goreng. Gimana ente yang sebelahnya tak minum kan? Tapi karena tadi makanya lalu Nabi bilang su'rul mu'min syifa, bekas-bekas orang yang beriman adalah obat. Makanya kalau kita orang ahlus sunnah wal jamaah percaya dengan berkah. Ya berkah ulama, bekas minum diminum bekasnya. Ya bekas makannya direbut. Apa ke bekas sampai ada bekas songkoknya wali-wali dicium berkah. Tapi kalau orang salafi, oh enggak boleh itu syirik, neraka. Oh neraka. Memangnya neraka punya datuk dia. Cuma dia sendiri masuk surga ya. Ini orang-orang salafi ini sesat ini. Ya, kalau ada orang minum bekas dia, bodoh malu. Bekas jijik kata dia. Itu penyakit. Ini orang bodoh. Ya, padahal kalau orang yang yakin dengan hadis Nabi, su'rul mu'min syifa, bekas-bekas orang yang beriman adalah obat. Jadi suci hadas bis taharatul anil khabasi. Anil khabasi. Oh, anil khabasi ya, dari najis. Khabas. Wa taharatu dan suci anil khabati, bukan hadasi, anil khabati dari najis. Fit taubi di dalam pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan makan. Nah, balik tadi makan, fi kulli makan. Jadi di Hadramut ini maulid Nabi cuma dapat kopi segelas kecil. Ya, setelah itu dapat apa? Dapat AIS. Jadi air putih disiapkan pakai box besar dari es batu. AIS pakai gelasnya dari seng. Dia tahu gelas seng, gelas besi itu, seng, rusak ini. Tuang dibagikan. Minumnya 1 gelas gantian sampai puas. Gantian sebelah. Kalau habis diisi lagi.
Jalankan. Ada berapa panitia yang jalankan untuk 10.000. Itu tidak cuma dapat itu. Mau siapapun ulama siapapun minum bekas air pindah gelas. Tapi yang hadir 10.000 nih dari jam 3 subuh sampai azan zuhur hendak berjalan mendengar, balik ke jeding kalau mau kencing ke WC balik lagi. Penceramah sampai 10 orang, 15 orang. Besok ada lagi maulid, pindah ke masjid sebelah. Yang hadir 10.000 lagi. Ya kita santai-santai juga hadir. Kalau ente kira-kira mulai tahun ini ente diundang kena tetangga acara maulid Nabi, cuma diberi kopi segelas, aqua segelas, kira-kira datang lagi. Betapa semua di WC. Undang sampai terlupa. Ya. Tapi karena ente undangan maulid Nabi di sini enak, udah dapat makan, dapat plastik kosong punya ilmu sulap, ente tiba-tiba ting berisi, kan? Sakit sembuh. Coba lah kalau ada undangan, mama sakit dafa, absen sholat, dafa, marit mas. Ini absen duhur, marit mas. Setelah keluar musola, kalau bah semua santri undangan, nah, alhamdulillah mas, barokah mas sembuh. Barokah doa mas, alhamdulillah sembuh. Kena undangan sehat. Ya. Nah, jadi harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, alas. Ini ada yang ujian yang taklim ini.